Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan cek ya, ini DB3 menggunakan tester analog skala kali 10K. Nah, ini pembuktian ya, karena ini ada teman kita yang bertanya disuruh membuktikan. Nah, simak videonya ya, jangan di-skip supaya teman-teman bisa memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 channel berbagi pengalaman servis untuk pemula. Nah, baik teman-teman, terima kasih yang selalu hadir ya, selalu mendukung channel Ahmad K17 ya. Semoga kalian selalu sehat ya, murah rezeki, tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Kasihan ya teman-teman kita itu ada yang melihat di YouTube juga ya tentang cek DB3. Nah, itu dia bertanya. Di sini pertanyaannya tentang DB3, katanya pernah melihat cara cek DB3 menggunakan kali 10K, katanya bisa. Nah, memang bisa, tapi untuk pemula ini sangat bingung ya, sangat bingung. Bisa menggunakan apapun bisa. Nah, dalam video ini akan saya jelaskan supaya teman-teman itu tidak bingung, tidak salah paham tentang pengukuran dan juga tidak tersesat, intinya seperti itu ya teman-teman. Kasihan ya kalau kita membuat video seperti ini tentang pengalaman servis, pengukuran komponen, kalau kita tidak mempraktekkan, ataupun kita ya, contohnya seperti saya mempraktekkan, tapi yang bisa, yang tahu, yang paham hanya saya sendiri. Susah untuk dimengerti teman-teman pemula ya, yang melihat, intinya kan itu kasihan gitu ya. Menurut saya seperti ini bisa menggunakan analog, ini bisa, tapi kan ciri-ciri ini DB3 masih hidup atau konslet, kan teman-teman tidak bisa ya, tidak tahu. Contohnya seperti ini ya, ini kan saya praktekkan, ini saya membeli baru ya. Nah, ini masih baru, masih celing ya. Biasanya saya menggunakan digital, karena digital itu tidak ada ibaratnya seperti yang ditanyakan teman kita, kali 1, kali 10, kali 100 dan sampai kali 10K, tidak ada ya. Nah, sesuai dengan pertanyaan teman kita, saya membeli ya baru. Nah, ini pakai kali 10K. Nah, ini akan saya jelaskan ya teman-teman. Saya buktikan menggunakan kali 10K. Nah, di sini kalau DB3 ini kita taruh seperti ini ya, nih. Kalau dia ada gerak, DB3 ini rusak. Memang benar bisa ya. Bisa menggunakan berapa aja lah. Kali 1, kali 10 itu bisa semua. Ya. Ataupun menggunakan buzzer bisa. Tapi saat kondisi DB3 ini konslet. Nah, kalau konslet dia kayak dioda ya. Karena DB3 itu tidak semua warnanya hitam ya. Dia ada yang biru seperti ini, ada yang seperti dioda Zener ya. Sebentar, saya punya enggak? Tidak tak siapkan ya. Dia ada yang model merah, nah seperti ini seperti ini merah ini, tapi ini jenisnya jenis SMD ya. Ada yang biasa, dia warnanya juga merah seperti ini, kayak dioda Zener. Teman-teman pasti tahu model dan bentuk dan juga warnanya dioda Zener ya, ada seperti itu. Nah, kembali lagi
Kalau DB3 ini yang hitam ya, seperti dioda cuman tidak ada garis putihnya. Kalau konslet memang benar, tapi tidak semua DB3 itu kerusakannya konslet ya. Kalau konslet sudah pasti, misalnya pas kita cek pada rangkaian lampu ini, mesin lampu ini kita tes pakai kali 10, dia gerak. Wah, ini konslet. Iya, kalau kebetulan DB3 itu kerusakannya konslet, kita langsung bisa tahu kalau DB3 ini rusak konslet. Tapi kalau DB3 ini kerusakannya putus ya, dia tidak bergerak seperti ini. Ini normal ini ya, dioda. Oke, DB3 ini tak ambil yang baru ya. Ini yang tak ambil yang masih baru. Nih, perhatikan ini saya stok seperti ini. Ini bisa untuk semua watt ya, dari watt kecil sampai watt besar. Saya hanya menggunakan yang biru ini ya. Belinya di mana, di deskripsi, teman-teman bisa klik ya di deskripsi. Nah, ini masih baru, saya ambil satu. Nah, ini nggak boleh dipegang ya, karena kali 10 ini kepegang tangan dia gerak. Ya, ini sangat sensitif ya kalau kali 10. Nah, kenapa menggunakan kali 10 ya? Karena sangat sensitif sekali ya. Jadi hanya ini kita pegang ujung merah dan hitam, kita tempel aja dia jarum gerak, artinya dia sangat sensitif. Nah, ini, nah itu tidak bergerak ya, sama sekali tidak bergerak. Ya, ini bagus karena DB3 ini masih normal, masih baru, dia tidak bergerak. Tapi kalau misalnya DB3 ini sudah cabutan, pas kita saat servis ngecek DB3 rusak atau tidak, kalau posisinya diginiin ya, ditempelin, dia tidak bergerak. Wah, ini bagus karena tidak bergerak. Salah ya. Ya, siapa tahu DB3 ini putus. Kalau putus juga tidak bergerak. Hanya kalau pakai kali 1 sampai kali 10K ini bisa kalau kerusakan DB3 ini konslet, baru dia bergerak ya. Konslet itu seperti ini ya, ini namanya konslet. Nih, sama DB3. Pakai skala dioda pun bisa ya, pakai buzzer pun bisa kalau kebetulan DB3 ini konslet ya. Jadi kalau kesimpulannya, supaya teman-teman itu tidak salah paham, tidak bisa ya, kesimpulannya menggunakan ini tidak bisa ya. Perhatikan, khususnya pemula tidak bisa ya menggunakan ini. Bisa kalau semua kerusakan DB3 itu konslet, baru bisa. Bukan hanya pakai kali 10K, pakai buzzer pun bisa kalau ini konslet ya. Oke, lah pakai apa bang caranya? Nah, seperti yang pernah aku kasih tahu ya, tak buatkan videonya menggunakan alat ini ya. Ini gambarnya seperti ini ya, cara pembuatannya. Membuat alat tes DB3 ini sangat akurat ya. Saya sudah menggunakan ini, sudah cukup lama merangkai ini, dan hasilnya mantap. Ngikuti aja komponen-komponen apa yang dibutuhkan untuk membuat alat ini ya, teman-teman. Ikut, jangan banyak lagi pertanyaan pakai nilai ini itu. Ikuti aja, nggak usah pakai nilai yang lain ya. Oke, ini akan saya praktekkan sekilas ya. Nih, tak jelaskan, perhatikan buat teman-teman pemula khususnya. Kebetulan saya tidak punya DB3 rusak ya, karena DB3 kalau rusak selalu saya buang ya. Sebenarnya tidak aku buang, tak taruh di sini, mau tak simpen, tak sapu, akhirnya kebuang. Nah, ini seperti ini. Ini nggak boleh dipegang ya, ini nyetrum ya. Ingat, nggak, kalau udah dicolok listrik ini jangan dipegang, nyetrum. Dan juga jangan dikonsletkan. Kalau dikonsletkan alat ini langsung rusak ya. Seperti itu. Nih, saya pakai ini ya, ini alat anti konslet ini ya. Ini alat anti konslet, nggak apa-apa karena saya tidak menggunakan langsung PLN, bisa ya, dicolok langsung PLN boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena saya di sini tidak punya steker ya, colokan itu stop kontak tidak ada, punyanya ini, nggak apa-apa. Nah, ini akan saya praktekkan dan akan saya jelaskan. Ini menggunakan yang baru saja. Nih, seperti ini, kita jepit saja seperti ini. Yang mau membuat silahkan, ada di situ di video situ. Nah, ini kesimpulan ini tak perhatikan ya, ini tak nyalakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini
Ini menyala berkedip-kedip cepat ya. Ini kedipnya cepat ya. Kalau dalam kamera memang dia kedipnya tidak terlihat cepat ya, kayak pelan-pelan. Ini aslinya dia kedip cepat, lep 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 gitu ya. Nah, kalau DB3 seperti ini ya, diak seperti ini, dia normal. Nah, ya, dia menstringer, dia kayak apa ya? Kalau dalam mesin itu dia cepet gitu loh. Apa kayak memberi sinyal arus masuk gitu ya ke apa transistor, ini nyambung ke kaki transistor nih, dia kedipnya cepat. Nah, ini artinya semua DB3 kalau dicek dia kedipnya cepat, berarti dia normal ya, bagus. Nah, bagaimana kalau rusak? Kalau dia konslet ya, DB3 ini konslet, dia menyala saja ya, menyala terang ya, tidak berkedip, tidak menyala, tidak pokoknya tidak berkedip ya, dia konslet ya, dia menyala saja seperti indikator, artinya DB3 ini konslet. Bagaimana kalau putus? Kalau DB3 ini putus, berarti lampu ini tidak menyala ya. Seperti itu teman-teman, paham ya? Ini sangat akurat. Jadi pakailah alat ini, nggak usah pakai yang aneh-aneh ya. Kasihan ya kalau teman-teman itu melihat video kanan kiri, akhirnya salah pengertian. Wah, katanya bisa, katanya kok dicek nggak bisa. Misalnya bisa, kok pakai syarat hanya kalau konslet saja bisa dicek. Artinya itu tidak akurat ya. Kalau ini sangat akurat. Kalau DB3 ya, sekali lagi, kalau DB3 ini normal, dia berkedip cepat. Kalau DB3 ini konslet, dia menyala saja seperti indikator, tidak pakai kedip. Kalau dia putus, lampu ini tidak menyala. Jadi kerusakan ada 3 ya. DB3 putus, DB3 konslet, DB3 normal. Kalau normal berkedip. Nah, seperti itu aja teman-teman. Silahkan kalau yang mau membuat, monggo, ada videonya ya. Seperti itu aja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan juga apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.